Permintaan mantan Ketua KPK Firly Bahuri untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terkait kasus yang menjerat dirinya terkesan problematik. Pantaskah Firly mengajukan hal tersebut? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat siang. Selamat siang, Jos. Ya, Kang Asep, sudah ditetapkan sebagai tersangka, belum juga ditahan tetapi minta diterbitkan SP3 bahkan bersurat sampai ke Kapolri. Bagaimana tanggapan Anda, Kang Asep? Ya, yang pertama, ketika ditetapkan sebagai tersangka, diduga ada bukti permulaan yang cukup, ya, dan pasalnya ancamannya 5 tahun. Makanya pertanyaan publik, kenapa udah hampir setahun nggak ditahan-tahan? Ada apa dan kenapa? Itu pertanyaan publik, aneh kan, Pak KPK. Yang kedua, kalau minta penghentian penyidik, suruh baca pasal 109 ayat 2 SP3 itu ya bukan tindak pidana, tidak cukup bukti demi hukum. Loh, kan bukti permulaan sudah lebih dari 2, apa yang harus dihentikan? Ketiga, ya, soal kewenangan korupsi itu polisi berwenang, jaksa berwenang, KPK berwenang. Nah, ini kebetulan polisi yang nanganinya. Jadi kenapa harus dipisahin ke KPK, dipindahin ke yang lain? Ya nggak ada lah. Kalau sudah menetapkan tersangka polisi sebagai penyidiknya dan dia punya bukti permulaan diduga melakukan tindak pidana, ya, dan tidak ada alasan 109 ayat 2 SP3, ya harusnya cepat dilakukan. Jadi pertanyaannya ada apa? Apalagi suruh SP3. Ngawur tuh, suruh baca KUHP. Ya, Kang Asep, bicara mengenai tadi ada 2 bukti permulaan yang cukup, namun di sisi lain kuasa hukumnya berargumen bahwa bukti material tidak terpenuhi. Kita melihat bagaimana kemarin juga Firly kerap kali mangkir dari pemeriksaan dan lain sebagainya. Apakah klaim tersebut valid? Ya, pertama, mungkin dia tidak paham pembuktian itu, ya saya kasih tahu dulu ya, pengertian. Ya, proses meyakinkan hakim di pengadilan dengan alat bukti yang sah. Jadi pembuktian nanti di pengadilan. Kalau sekarang kan baru diduga. Jangan ngomong ini bukti material, bukti apa. Ya nanti dibuktikannya di pengadilan. Penyidikan bukti permulaan baru diduga. Nah, jangan suruh dibuktikan di penyidikan. Kan ngaco. Ya pahami dulu pembuktian itu di pengadilan dibuktikannya. Silahkan nanti dibuka di pengadilan. Ya. Tapi kalau di penyidikan harus dibuka, ya buyar. Ya, Kang Asep, berarti artinya kita melihat dari 2 bukti permulaan yang cukup, sudah harus ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dan tidak memenuhi syarat SP3, itu yang Anda ingin katakan kan? Ya, yang pertama, ini kan yang bersangkutan diduga melanggar pasal-pasal, diantaranya pemerasan, ya, karena jabatan satu itu yang nggak patut korupsi, ya. Artinya ancaman yang disangkakan oleh penyidik di Kapolda itu lebih dari 5 tahun, ya. Penyidik dapat menahan. Kalau yang lain juga ditahan gampang kok. Ini kan pasal nggak ditahan. Nah sekarang ancamannya lebih berat dari 5 tahun, termasuk kategori korupsi, terus harus di SP3 kan. Ya walaupun KPK sekarang punya kewenangan SP3, tapi kasus ini terang benderang, ya, di mana salah satu korbannya menyatakan SYL itu jelas di lapang badminton dan sebagainya, itu ada bukti permulaan yang harus diuji di pengadilan nanti, apalagi pra peradilannya udah kan. Nah sekarang tinggal nahan kok, tinggal nahan cepat proses peradilan itu kan sederhana, mudah, biaya ringan gitu kan. Kenapa dilama-lamain gitu kan? Setahun loh ini dari ini kan. Kenapa tidak cepat diproses? Soal nanti benar atau salah tadi di pembuktiannya, kita tunggu pengadilan. Bisa bebas, bisa lepas, bisa tewas, ya, bisa dilapas. Ya, Kang Asep, ini kan sudah juga ditetapkan sebagai tersangka. Ada upaya sempat untuk memanggil yang bersangkutan ke Barreskrim Polri, tapi dikatakan mangkir karena ada pengajian rutin begitu. Kang Asep, bagaimana menjelaskan berkaitan dengan sudah ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka, tetapi masih diperiksa tapi belum ditahan juga, Kang Asep? Ya, di KUHP jelas. Silahkan baca 111, 112, 113 ya. Dipanggil dan dipanggil lagi. Jadi bukan 3 kali. Kedua, dan dihadapkan kepadanya. Itulah upaya paksa. Jadi kalau yang bersangkutan sudah dipanggil, pertama nggak nongol, yang kedua nggak datang lagi, itu panggilan kedua itu bisa dipanggil paksa. Jelas kalimat dihadapkan kepadanya. Dipanggil sekali lagi, dihadapkan kepadanya. Jadi penyidik dapat memanggil secara paksa. Itu kalimat KUHP, tekstual, limitatif, non-interpretatif, diwengin reh, memaksa. Kalimatnya jelas. Jadi kalau pertama dipanggil nggak hadir, panggilan kedua, ya. Bukan panggilan ketiga, suruh baca di KUHP ya. Silakan baca pasalnya, jelas, tegas, tuntas. Baik, pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih atas masukannya. Semoga para aparat penegak hukum menindaklanjuti apa yang menjadi masukan dari Kang Asep siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.